semua, selamat pagi, salam sehat dari kami, Evangelis Rustika Sianturi. Sebelum kita disapa firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, sumber segala berkat karunia, kami akan mendengarkan renungan pagi hari ini Tuhan. Tolong kami berikan hikmat yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami mohon dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara kekasih, saudara-saudara kami yang tua, yang lansia, remaja-remaja, anak-anak tercinta kami. Marilah kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya yang 9a. Lembaga Alkitab memberi judul perikop Ananias dan Safira. Demikian firman Tuhan. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan?" Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia ketika kita mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul kecil, pentingnya nilai sebuah kejujuran. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah para rasul ini tentunya menceritakan kisah-kisah para rasul-rasulnya Kristus setelah kenaikan kebangkitan Yesus ke surga. Jadi ini adalah kisah sebuah rasul yang dipercayakan sebagai penerus misi Allah di muka bumi ini ketika Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Ketika itu para rasul-rasul berkumpul di Yerusalem menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Dan artinya para rasul-rasul Yesus Kristus, para imam diberi kuasa untuk mengajar di muka bumi ini. Artinya rasul-rasul Kristus diberikan kuasa mujizat, kesembuhan, pengajaran-pengajaran dipercayakan kepada rasul-rasul ketika itu, saudara-saudara. Akhirnya cara hidup jemaat mula-mula, mereka sudah tekun dalam pengajaran Tuhan Yesus, sudah tekun mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akhirnya rasul-rasul Kristus membuat cara hidup jemaat perdana atau jemaat mula-mula, yaitu boleh kita lihat saudara-saudara di kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-32, ya, cara hidup jemaat. Di sana ketika mereka sudah percaya tekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka membuat suatu statement atau aturan cara hidup mereka untuk sebagai pengikut Kristus, ya. Artinya mereka sehati sepikir, berkumpul, beribadah. Di sana mereka penuh dengan kelimpahan, punya rumah, punya harta yang sudah melimpah oleh karena berkat-berkat Tuhan nyata dalam kehidupan bangsa Israel, saudara-saudara. Ketika itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Oleh sebab itu, mereka sudah dipenuhi dengan berkat-berkat melimpah dan aturan-peraturan yang mengikat mereka. Ketika mereka mempunyai tanah atau sebidang tanah, menurut cara hidup mereka, ketika ada yang menjual kepunyaannya itu, harus tetap merasa kepunyaan milik bersama, saudara-saudara. Artinya tidak ada yang mementingkan dirinya sendiri, tidak ada yang egois. Karena sesuai dengan cara hidup jemaat mula-mula, orang percaya harus tekun dalam pengajaran itu. Itulah yang ditekankan dalam pengajaran ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya ketika mereka menjual sebidang tanah itu dan diserahkan kepada rasul-rasul di bait Allah, diletakkan di kaki rasul-rasul untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang memerlukannya atau yang membutuhkannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih,
Ternyata ada sepasang suami istri, yaitu tadi Ananias dan Safira, saudara-saudara. Mereka ini sudah termasuk melanggar ketentuan atau cara hidup orang-orang yang percaya. Mereka diam-diam bersepakat, ya seperti tadi yang dikatakan ini. Petrus bertanya, mengapa engkau bersepakat membohongi rohnya Tuhan? Bukankah mereka sudah percaya kepunyaanmu, kepunyaan bersama? Tidak ada dusta, tidak ada bohong di antara pada waktu itu. Ternyata ada yang melenceng, saudara-saudara, dari ketentuan tersebut, yaitu Ananias dan Safira tadi. Artinya dia menahan sebagian penjualan sebidang tanah itu, bersekongkol dengan istrinya Safira. Pada suatu itu Petrus langsung berkata kepada Ananias, apakah kau bersepakat menahan sebagian penjualan hasil tanah itu? Akhirnya suatu ketika itu langsung rebahlah si Ananias, putuslah nyawanya seketika itu juga. Dan tidak lama berselang waktu, kurang lebih dari 3 jam, saudara-saudara, datanglah istri Ananias, yaitu Safira, ke rumahnya, memasuki ke dalam rumah maksudnya. Dan tadinya tidak tahu apa-apa, ternyata Petrus juga sudah mengetahui dan bertanya dengan hal yang sama kepada Safira. Apakah kamu juga menahan berapa yang kamu jual dari sebidang tanah? Sekian. Ya, betul, sekian. Artinya sudah ada dusta di antara mereka yang sudah mengikuti perjanjian itu ataupun aturan-aturan yang berlaku pada waktu itu. Nah, di sini saudara-saudara, kita diingatkan arti pentingnya nilai sebuah kejujuran. Mungkin kita boleh berbohong kepada sesama kita, tetapi Tuhan pasti tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan. Ya, manusia boleh merencanakan, menduga-duga itu dan ini, tetapi Tuhan yang menentukan segala kepastiannya. Saudara yang kekasih, apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dari renungan ini, yaitu kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan tetap bekerja bagi orang-orang pilihan Tuhan, termasuk Petrus tadi. Berkuasa karena mereka juga bukan hanya sekedar terpanggil, tetapi sudah dipilih untuk pemberita-pemberita kabar baik, pemberita Injil keselamatan itu. Katakanlah para hamba-hamba Tuhan, para majelis, diaken, penatua, evangelis, dan misionaris yang sudah diberi kuasa oleh Allah. Alangkah kita menghargai sebagai pemimpin, sebagai wakilnya Allah di muka bumi ini, karena mereka juga sudah menerima sebuah penghabisan, artinya sudah menerima kuasa pertanggungjawaban ini, yang akhirnya kelak Tuhan juga meminta pertanggungjawaban itu dari tiap-tiap kita semua. Nah, itu yang pertama, saudara-saudara. Dan yang kedua, kita tetap konsekuen pada cara-cara hidup pengikut Kristus tentunya. Walaupun di situasi saat sulit sekarang ini, tetap kita teguh, jangan mau mementingkan diri kita sendiri, tetap komitmen daripada aturan-aturan yang ada. Terutama saat-saat sulit sekarang ini, kita diperhadapkan untuk tetap lebih beriman, mempertebal iman, supaya kita tidak mau diombang-ambingkan situasi yang bisa mungkin membawa ragu iman kita di saat sekarang ini. Nah, jangan sampai kita lari dari iman kita. Mari datang kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan ikutlah Yesus. Amin. Kita berdoa. Kembali mengucap syukur Bapa yang baik atas kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman kami kembali. Kami harus mengerti Tuhan cara hidup sebagai pengikut Kristus, yaitu mempercayakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara totalitas. Dan Tuhan yang ambil alih dalam segala aktivitas dan rencana-rencana kami ke depan. Memberkati semua saudara-saudara kami dimanapun berada, yang berduka ataupun yang lagi sukacita.
Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan iman teguh kami di situasi sekarang ini Tuhan. Tuhan mendahulukan segala perjalanan hidup kami. Dan semua juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau juga mengambil alih, mengambil kendali semua. Tuhan berikan hikmat para pemimpin-pemimpin kami supaya mereka penuh hikmat daripada Engkau, mendatangkan sukacita, damai, keamanan bagi negara kami ini, serta kemuliaan hormat bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat pengagungan kepada Tuhan Yesus dan kami sambut berkat-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang memelihara, menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.